Shalom guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepada Dia pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus dari surga dan datang ke dunia menebus dosa umat manusia dan telah bangkit dan kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia, dan pasti akan datang kembali menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Kalau saudara mau jiwamu diselamatkan, dosamu diampuni, dosamu sebesar apapun dapat disucikan, diampuni oleh Yesus Kristus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau pasti diselamatkan. Ya, puji Tuhan, seperti yang dialami oleh wanita muslim, ini seorang muslim, untuk pertama kalinya wanita muslim menjadi Miss di Amerika Serikat. Namun setelah itu dia menjadi seorang Kristen. Setelah dia menjadi orang Kristen, tentu respon dari umat muslim pada umumnya mereka ngamuk-ngamuk, mencaci maki dan mendoakan Miss ini masuk neraka, seperti biasa di Indonesia kan seperti itu juga lalu ada juga beberapa muslim yang tetap menghargai, muslim moderat tetap menghargai keputusannya. Itu keputusan pribadi dan tidak usah untuk diikut campur gitu kan. Dan yang uniknya dari beberapa kutipan kata-katanya itu yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat menguatkan menurut saya. Sebentar saya akan bacakan buat saudara keseluruhan dari artikel ini. Ini sangat bagus, sangat menguatkan, sehingga saya rindu untuk berbagi dengan saudara. Dan yang unik bahwa keluarga dari Miss Amerika ini, mereka adalah keluarga-keluarga yang moderat. Mereka tidak mempersoalkan agama, justru mereka menghargai keputusan anggota keluarganya untuk memeluk agama apapun. Dan memang seharusnya begitu Masing-masing orang memiliki hak untuk memutuskan mana yang dia yakini benar dan akan pasti membawa dia ke surga. Jadi jangan maksa orang untuk satu iman dengan Anda, padahal Anda sendiri tidak pasti untuk selamat gitu loh. Dan bersyukur hanya di negara-negara yang mayoritas Kristen biasanya itu yang sangat-sangat demokratis. Di sana tidak ada undang-undang penistaan agama. Jadi di sana itu agama bisa dikritisi. Silakan dikritisi. Kalau memang terbukti salah ya salah. Jadi tidak ada dikit-dikit lapor orang pindah agama dilapor. Itu kan menurut saya gendeng Oke, belajarlah kita waras dan berikan orang haknya untuk memilih mana yang dianggap benar dan meninggalkan apa yang tidak akan membawa kebaikan, keselamatan dalam hidupnya. Oke guys, untuk lebih lanjutnya mari kita langsung lihat saja artikelnya secara utuh. Pemenang Miss USA Muslim pertama menjadi Kristen. Dia adalah wanita Muslim pertama yang dinobatkan menjadi Miss Amerika pada tahun 2010. Tetapi Ratu Kecantikan Libanon Amerika, Rimka Fakih namanya secara resmi menjadi Kristen pada April 2016 setelah mengikat ikatan dengan tunangannya yang beragama Kristen yang merupakan produser musik.
Wasim Salibi. Menurut situs berita Timur Tengah Al-Bawaba, model Lebanon Amerika Rimka Faki yang diyakini sebagai wanita muslim pertama yang memenangkan kehormatan Miss USA ketika ia dinobatkan pada tahun 2010. Dia memberikan hidupnya kepada Kristus sebulan setelah pernikahannya. Ya, jadi setelah dia menikah, baru dia memberi hidupnya kepada Kristus. Fakih yang merupakan mantan Miss Michigan dan juga pernah dilatih untuk menjadi penggulat wanita di WWE, dilahirkan dalam sekte Muslim Syiah. Fakih telah mengatakan dalam wawancaranya bahwa keluarganya secara nominal adalah Muslim dan dia bersekolah di sekolah Katolik, namun dia mengatakan dia mulai menganggap kepercayaan Muslimnya lebih serius di perguruan tinggi. Dia juga bukan yang pertama di keluarganya yang pindah agama. Saudara ipar saya adalah seorang Kristen, katanya kepada Huffington Post 2010. Dan dia dan saudara perempuan saya membaptiskan kedua putra mereka. Saya memiliki seorang paman yang memeluk agama Kristen dan dia adalah seorang pendeta sekarang. Pada tanggal 30 Maret, Fakih mentweet sebuah gambar dirinya dari malam 2010 ketika dia memenangkan kontes Miss USA. Tweetnya juga menyertakan kutipan dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, tulis Fakih. Berarti ini sebelum dia menjadi Muslim, dia sudah mengutip ayat Alkitab. Berarti sebelum dia resmi jadi Muslim, dia sudah sudah banyak belajar tentang firman Allah, sehingga ketika dia menang Miss Amerika, dia mengutip ayat ini. Kemudian pada hari yang sama, Fakih mentweet sebuah gambar inspirasi pesan tentang Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan. Nah, ini mantap ini. Sebuah ujian menjadi sebuah kesaksian. Sebuah pencobaan menjadi sebuah kemenangan. Korban menjadi kemenangan. Bunyi pesan tersebut. Nah, ini pesan yang sangat bagus. Memang hanya Tuhan, hanya Yesus yang dapat mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan. Sebuah ujian menjadi sebuah kesaksian. Sebuah pencobaan menjadi sebuah kemenangan. Korban menjadi kemenangan. Sebagian besar pengguna media sosial yang beragama Muslim marah dengan keputusan Rima untuk mengikuti Yesus dan meyakinkannya bahwa ini akan mengirimnya langsung ke neraka. Namun setidaknya sebagian kecil Muslim menghormati keputusan bintang muda ini untuk mengubah agamanya dan berharap keberuntungannya dalam apapun dia putuskan untuk lakukan. Meskipun Fakih berasal dari keluarga Muslim Syiah, dia mengatakan kepada Huffington Post dalam wawancara 2010 bahwa agama tersebut benar-benar tidak menentukan dia ataupun keluarganya. Kami lebih dari keluarga spiritual. Agama benar-benar tidak mendefinisikan saya ataupun keluarga saya. Fakih menjelaskan, keluarga saya sangat liberal. Sebuah ideologi yang mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dan kami menghargai semua jenis agama yang berbeda. Fakih juga tidak asing dengan tradisi dan kepercayaan Kristen karena ia dan keluarganya sering merayakan hari raya Kristen. Kami akan pergi ke gereja pada hari Paskah. Kami selalu memiliki pohon Natal dan setiap tahun kami pergi ke Radio City Christmas Show dan menonton The Miracle on 34th Street, katanya. Tapi kami merayakan beberapa hari raya Islam juga. Ketika saya pergi ke
University of Michigan karena ada lebih banyak komunitas Muslim. Ayah saya ingin saya belajar lebih banyak tentang Islam. Saya tidak tahu banyak tentang Ramadan dan hari raya lain, dan ayah saya ingin saya mengambil kesempatan itu dan belajar. Dia menambahkan dalam wawancara 2010 bahwa meskipun keluarganya dikenal sebagai Muslim, ada anggota-anggota keluarganya yang secara terbuka beragama Kristen. Saya menganggap diri saya diberkati. Saya memilih keluarga yang merupakan campuran dari berbagai agama dan etnis yang berbeda. Saudara ipar saya adalah orang Kristen, dan dia dan saudara perempuan saya membaptiskan kedua putra mereka. Saya memiliki seorang paman yang memeluk agama Kristen, dan dia adalah seorang pendeta sekarang, katanya. Keluarga saya adalah Muslim, tapi tidak satupun dari semua itu pernah muncul di keluarga kami. Kami tidak memandang agama sebagai sesuatu yang menentukan kami. Kami memandang agama sebagai sesuatu yang kami hormati dan sesuatu yang mengajarkan kami tentang etika. Saya merasa sepertinya bisa menjadi seorang perwakilan yang hebat. Amerika adalah tempat yang penuh kesempatan, dan orang-orang dapat hidup di Amerika dan menjadi apa yang mereka inginkan. Kata Faki, jangan menyangkal iman Anda, jangan menyangkal etnis Anda. Wow, ini luar biasa ya. Memang di negara-negara yang mayoritas Kristen, di sana tidak ada undang-undang penistaan agama, ya. Di sana tidak ada yang namanya pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu. Di sana bebas. Anda mau Kristen silakan, Anda mau Islam silakan. Nah, dan ternyata di keluarga, ya, Miss Amerika ini juga seperti itu, sangat demokratis, ya. Jadi silakan Anda memilih apa yang Anda yakini dan tidak usah meneror orang karena orang tidak sepaham atau seiman dengan Anda. Oke guys, salam sejahtera, dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Dia, maka engkau pasti diselamatkan. Shalom.